Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali. Kali ini kita pada pertemuan 3 pada mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi. Untuk tema hari ini adalah serangan cyber. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas contoh-contoh dari serangan cyber. Serangan cyber sendiri ini dilakukan oleh seorang hacker, cracker, ataupun pelaku tindak hacking lainnya. Seperti itu. Oke, untuk contoh serangannya sendiri ada malware, spyware, adware, virus, phishing, dan serangan DOS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas satu persatu bagaimana malware, spyware, adware, virus, phishing, dan serangan DOS ini dijalankan ataupun bagaimana contohnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk malware sendiri, dia adalah contoh serangan yang menuju kepada software di laptop kita. Jadi malware ini dia menyerang software. Dia dikhususkan untuk menyerang file-file yang ada di laptop kita. Berbeda dengan spyware. Spy sendiri di sini adalah diambil dari kata-kata atau mata-mata untuk dari pengertiannya. Untuk spyware di sini, dia akan lebih memonitor apa yang kita ketik, apa yang kita browsing, pencarian mungkin kita pada browser. Dia akan menyimpan semua yang kita lakukan pada device kita, baik di laptop, komputer, ataupun handphone kita. Spyware di sini dia tertanam pada OS kita atau operating system. Dia memantau semua yang kita lakukan pada device kita. Ya, ini berbahaya sekali. Contoh apabila kita sedang melakukan transaksi bank, maka akan sangat berbahaya jika PIN yang kita ketik baik dari handphone ataupun dari laptop nanti akan tersimpan dan dikirimkan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi spyware di sini sangat berbahaya. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk cara pengatasiannya. Selanjutnya ada adware. Mungkin akan saya bisa langsung contohkan. Untuk adware sendiri di sini akan saya buka di sini menggunakan media browser. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan ini bawaan ya, Microsoft Edge-nya di sini. Saya akan perkecilkan di sini Microsoft Edge-nya. Saya akan mencoba membuka salah satu situs. Di sini adalah kita lagi di adware, pada posisi adware. Saya akan mencoba mencari LK21. Apa itu LK21? Dia adalah contoh untuk ini ilegal ya, jadi dia ada streaming video. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh iklan yang muncul pada media browser kita, baik secara yang resmi ataupun dia adalah tipe serangan virus. Adware di sini dia adalah iklan yang memancing kita supaya mengklik iklan tersebut. Apabila kita klik iklan tersebut, kita akan diarahkan ke sebuah web ataupun nanti kita akan dipaksa untuk mendownload sebuah aplikasi yang pasti sangat berbahaya bagi laptop kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah contoh dari adware atau iklan yang berbahaya. Selanjutnya, di sini adalah virus. Virus di sini banyak sekali jenisnya. Ada yang worm, trojan, dan lain-lain. Contoh yang sederhana adalah virus trojan. Ini virus yang sudah sangat lama sekali. Baik secara lahirnya, dia sendiri diambil dari dulu perang ya, perang di Yunani, Trojan. Dia adalah virus yang bisa terkirim ke laptop kita baik menggunakan internet atau terinfeksinya bisa dari flash disk atau device yang terhubung ke perangkat kita. Jadi dia jika sudah menyerang sebuah device, maka dia akan
dengan sangat mudahnya dia akan ke device selanjutnya selama device tersebut terhubung baik secara internet ataupun menggunakan flash disk. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah metode phishing. Phishing di sini akan saya lanjutkan sebentar. Nah, contoh serangan menggunakan web phishing, dia adalah menggunakan alamat browser palsu. Contohnya di sini adalah web dari Bank Danamon. Dia memplesetkan untuk dari kata-kata webnya di sini menjadi danamononline.hol.s yang seharusnya bisa .com ataupun .co.id dirubah menjadi ini adalah web yang untuk memancing kita supaya kita memasukkan user ID dan password kita. Apabila kita tidak sengaja atau kita tertipu memasukkan user dan password, saya jamin untuk user kita sudah pasti tidak aman kembali. Karena dari pelakunya, dia akan mencoba mengambil saldo kita yang tersedia. Dan data-data penting kita kemungkinan sudah diambil oleh pelaku. Lalu ada contoh web phishing yang lain. Di sini ada facebook.com. Cuma mungkin di sini diganti menjadi Facebook. Jadi hanya sedikit saja kesalahan pengetikan itu akan berdampak sangat berbahaya. Dan apabila kita sudah terlanjur memasukkan email dan password, kemungkinan pasti akun kita sudah hilang saat itu juga. Karena dari pelaku akan mengambil alih langsung karena dia sudah memiliki email dan password kita. Ini sangat berbahaya apabila kita terpancing pada web-web palsu seperti ini. Yang terakhir adalah serangan DOS atau DOS. Contohnya seperti ini. Serangannya sendiri, dia adalah tipe serangan secara brutal, secara terus-menerus, sampai server kita atau perangkat yang dituju sampai posisinya down atau mati. Serangan ini sendiri menargetkan IP. Untuk IP targetnya ini adalah kemungkinan besarnya yang diserang adalah IP server. Jadi dia menyerang sampai dikira untuk dari server kita itu sampai down atau mati. Ini adalah contoh serangannya seperti itu. Lalu bagaimana kita menanggulangi serangan cyber baik dari malware, spyware, adware, virus, phishing, dan serangan DOS? Contoh yang paling sederhana, kita bisa melakukan update Windows Defender pada laptop kita. Apa itu Windows Defender? Dia adalah antivirus bawaan yang disediakan oleh operating system oleh Microsoft. Melakukan update sama dengan kita melakukan pembaruan keamanan untuk laptop kita. Apabila nanti ada serangan virus baik dari flash disk ataupun dari internet yang mengarah ke laptop kita, maka aman dari serangan tersebut karena keamanan dari laptop kita sudah terupdate. Seperti itu. Jadi contohnya itu adalah contoh bagaimana kita menanggulangi serangan yang paling gampang. Yang kedua, kita bisa melakukan instalasi antivirus yang berbayar. Bukan antivirus gratis yang disediakan saat ini banyak ya dari Blogspot ataupun dari media online. Itu banyak yang menawarkan antivirus secara gratis. Bisa dipastikan itu adalah palsu atau antivirus yang bahkan mengandung virus di dalamnya. Apabila kita install, laptop kita malah akan mengalami kendala, lemot mungkin, akan terasa lebih berat, dan kemungkinan suhu di laptop itu tiba-tiba meningkat secara drastis karena ada kinerja di luar yang saat itu kita pakai. Karena di balik kita melakukan kegiatan sehari-hari, apabila laptop kita terkena virus, dia akan ada aktivitas ilegal, baik mengcopy data kita ataupun aktivitas ilegal yang lain. Itu adalah contoh yang kedua. Lalu bagaimana apabila kita tidak ingin mengupdate karena kapasitasnya penuh
Dan kita tidak ingin juga membeli antivirus. Untuk yang langkah ketiga ini adalah langkah terakhir apabila kita ingin tidak mengeluarkan biaya ataupun update dari besar-besaran untuk laptop kita. Kita bisa menghindari iklan-iklan yang muncul atau menghindari web yang dikira tidak aman. Kita bisa melihat dari contoh web di sini. Apabila kita tidak yakin apakah ini web yang asli atau bukan, kita bisa hindari saja atau kita bisa close dan kita cari untuk web yang asli. Jadi kita tidak sekedar asal klik dan lebih berhati-hati apabila kita ingin melakukan transaksi online. Bisa diperhatikan terlebih dahulu apakah alamatnya sudah dipastikan betul, apakah tampilannya sesuai dengan web yang asli, dan dipastikan apabila kita memasukkan user dan password dipastikan terlebih dahulu untuk keasliannya. Mungkin itu dari saya. Apabila nanti mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di dosen di kelas, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.